Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada bab ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang depresiasi dan penurunan nilai. Nanti ada 5 orang. Saya yang pertama ada Silvi, ada Vinka dan Laras serta ada Alicia. Nah, yang eh, pada bab ini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang depresiasi dan penurunan nilai. Nah, anggotanya ada saya sendiri, Indra Suwanto, lalu ada Sylvia, ada Vinka, ada Laras, dan ada Alicia. Nah, yang pertama kita masuk ke definisi depresiasi. Nah, menurut PSAK nomor 17, penyusutan atau depresiasi yaitu alokasi jumlah aset yang dapat disusutkan selama estimasi masa manfaatnya. Nah, penyusutan untuk periode akuntansi ini didapat secara langsung atau tidak langsung dari laporan laba rugi. Nah, maksudnya penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah atau biaya yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya masih ada. Nah, penyusutan ini dimulai dari aset tersebut siap digunakan, yakni pada saat aset berada di lokasi dan dengan kondisi yang diinginkan agar aset tersebut bisa digunakan dengan maksimal. Nah, ini terkecuali dengan tanah. Kenapa? Karena nilai tanah dari tahun ke tahun itu tetap dari satu periode ke periode berikutnya itu tetap jadi tanah itu tidak disusutkan atau tidak ada penyusutan. Selanjutnya sebagai contoh misalkan PT A mempunyai aset berupa mesin. Nah, mesin ini dibeli dengan harga perolehan yaitu 12 juta. Nah, setelah 5 tahun kita menghitung berapa sih penyusutannya. Misalkan kita menggunakan metode straight line method atau garis lurus, yaitu setiap tahunnya ketemu 1 juta. Nah, nanti setelah 5 tahun ke depan berarti penyusutannya 5 juta kan, 12 dikurangi 5 juta. Pada tahun kelima itu nilai asetnya yaitu 7 juta. Sebelum kita memasuki ke metode-metode penyusutan atau depresiasi, ada istilah khusus di akuntansi depresiasi, yaitu yang pertama harga perolehan. Nah, harga perolehan ini didapat dari biaya barang yang kita beli. Jadi kan harga belinya suatu barang atau suatu aset ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk aset tersebut. Misalkan kita beli mesin bekas nih, harganya 15 juta. Karena ini mesin bekas, agar penggunaannya lebih baik untuk proses produksi kita menambah biaya kayak semisal servis 3 juta. Jadi kita belinya harga perolehannya itu 18 juta. Nah, yang kedua adalah harga buku. Nah, harga buku ini pengurangan dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan aktiva tetap. Jadi nanti kita kan menghitung dulu metodenya pakai apa, terus rumus-rumusnya bagaimana. Nah, ketemu nanti akumulasi penyusutannya. Nah, harga perolehan yang tadi kita hitung dikurangi akumulasi namanya jadi harga buku. Selanjutnya ada nilai residu. Nah, nilai residu ini disebut juga dengan nilai sisa, yaitu perkiraan nilai aktiva tetap setelah dipakai sesuai dengan umur manfaatnya atau umur ekonomisnya. Dan yang terakhir ada umur ekonomis atau umur manfaat. Nah, ini batas waktu penggunaan barang atau perkiraan usia barang suatu aset ya. Misalkan kendaraan umur ekonomisnya yaitu misalkan 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun alang lebihnya tidak digunakan. Seperti itu. Oh ya, sama mungkin teman-teman pernah dengar ya apa itu depresiasi, amortisasi ataupun dengan depresi. Nah, ini ada perbedaan ya, bedanya amortisasi, depresiasi dan depresi. Nah, kalau depresiasi kan penyusutan sendiri ya, penyusutan aset tetap berwujud, sedangkan amortisasi itu penyusutan aset yang tidak berwujud. Nah, contohnya itu seperti hak paten, goodwill, copyright gitu ya. Nah, kalau depresi itu merupakan penyusutan terakhir dalam bidang keuangan, yaitu di bidang
sumber daya alam, misalkan hasil tambang, biji besi, emas, dan sebagainya. Setelah itu lanjut ke hal-hal penting dalam pengalokasian aset tetap, yaitu yang pertama ada nilai biaya aset yang didepresiasikan. Nah, nilai aset yang didepresiasikan ini berarti nilai yang akan dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaat dari aset tersebut. Nah, ini dihitung dengan mengurangkan biaya perolehan eh, terhadap estimasi nilai residu tadi. Jadi ini seperti harga jadi kita menilai pengalokasiannya aset tetap berdasarkan nilai biaya aset yang didepresiasikan. Yang kedua ada taksiran masa manfaat aset tetap. Nah, masa manfaat suatu aset ada jangka waktunya di mana suatu aset diekspektasikan dapat digunakan pada jangka waktu tertentu oleh suatu entitas. Nah, dalam menentukan masa manfaat ini entitas mendasarkan pada kebijakan pengelolaan aset perusahaan tersebut, berdasarkan pertimbangan apa aja. Nah, itu seperti estimasi nilai residu, estimasi manfaat juga mensyaratkan suatu entitas untuk mereview masa manfaat aset tetap tersebut tiap akhir tahun buku, dan apabila ternyata hasil review berbeda dengan estimasi sebelumnya, maka perbedaan tersebut harus diperlakukan menurut PSAK nomor 25 sebagai perubahan estimasi dan diterapkan secara prospektif. Nah, dalam menentukan masa manfaat suatu aset, biasanya perusahaan mempertimbangkan beberapa faktor seperti ekspektasi penggunaan aset. Nah, ini misalkan aset tersebut dapat digunakan berapa lama sih? Misalkan 5 tahun, bener nggak sih 5 tahun? Nah, biasanya kita juga melihat dari tahun sebelumnya. Kalau misalkan dari awal kita beli ekspektasinya 10 tahun sampai di akhir tahun, misalkan Desember gitu ya, akhir tahun buku, misalkan di tahun keempat sudah tidak layak, berarti kan estimasi tadi kurang tepat ya. Jadi di waktu kita membeli aset baru seperti yang itu, kita menilai umur manfaatnya itu bukan 5 tetapi 4 yang sudah terjadi, seperti itu ya. Terus yang kedua, keusangan teknis dan komersial dari aset tersebut karena perubahan teknologi atau pasar aset. Jadi kita juga mengikuti modernisasi atau kecanggihan suatu aset ya. Yang ketiga, pembatasan legal atau penggunaan aset. Nah, ini seperti tanggal kadaluarsa penggunaan aset yang tertera dalam suatu kontrak. Jadi di aset itu ada tanggal kadaluarsanya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk metode penyusutan atau depresiasi akan dijelaskan oleh Laras. Terima kasih.